Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat sore, dan khususnya Ibu Bapak yang berasal dari luar jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan Jemaat Rantepao. Selamat datang, selamat menikmati ibadah pada sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, beberapa penekanan warta jemaat. Sepanjang Minggu 11 Desember 2022 sampai dengan Sabtu 17 Desember 2002. Yang pertama, poin ketiga, kebaktian rumah tangga. Disampaikan pada seluruh jemaat Rantepao bahwa mulai hari Minggu 4 Desember 2022 sampai bulan Januari 2023, kebaktian rumah tangga PWGT, PPGT ditiadakan untuk sementara, kecuali ada permintaan untuk ibadah-ibadah insidentil dan kegiatan khusus dalam keluarga. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih. Poin ke-13, kegiatan rutin usia indah, lansia, dan posyandu lansia Jemaat Rantepao pada bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2023 untuk sementara ditiadakan. Atas perhatian seluruh hari Kamis 22 Desember 2022, waktu pukul 16.00 WITA sampai selesai. Tempat gedung gereja Jemaat Rantepao. Pelayan pengurus PWGT Jemaat Rantepao. Konsumsi diatur oleh pengurus PWGT Jemaat Rantepao. Poin yang ke-17, berita SMGT Jemaat Rantepao. Ibadah Natal SMGT khusus kelas remaja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin 12 Desember 2022, waktu pukul 17.00 WITA sampai selesai. Pelayan pengurus SMGT Jemaat Rantepao, tempat gedung gereja Jemaat Rantepao. Diharapkan anak-anak SMGT kelas remaja Jemaat Rantepao untuk menghadiri ibadah Natal tersebut. Tuhan memberkati. Poin yang ke-16, ibadah Natal kelompok bermain dan TK Talitakum Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Desember 2022, waktu pukul 9.00 WITA sampai selesai. Tempat gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Diharapkan anak-anak kelompok bermain TK Talitakum Jemaat Rantepao untuk menghadiri ibadah Natal tersebut. Ke-17, ibadah Natal Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Desember 2022, waktu pukul 17.00 WITA sampai selesai. Tempat gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. 18, pelayanan pemberkatan perkawinan pada warga Jemaat Rantepao, yaitu Saudara Gusti Putra Tulak, putra bungsu dari Bapak Yusuf Suli Tulak, dan Ibu Dina Nawar, dengan Saudari Rosida Uli Arta Boru Lumban Toruan, putri sulung dari Bapak Pantas Lumban Toruan almarhum, dan Ibu Nursiti Alfrida Pakpahan, akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 Desember 2022, waktu pukul 9.30 WITA sampai selesai. Tempat di gedung gereja Toraja Jemaat Komba, Klasis Kesuk Malenong. Adapun resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 Desember 2022, waktu pukul 12.00 WITA sampai selesai. Tempat di Hotel Hiltra. Kedua mempelai dan orang tua mengundang Bapak Ibu Majelis Gereja bersama warga jemaat untuk menghadiri ibadah perkawinan dan resepsi perkawinan kedua anak terkasih. Mohon dukungan doa kita semua. Poin 19, Komisi Diakonia Jemaat Rantepao. Dalam rangka perayaan Natal, maka Komisi Diakonia Jemaat Rantepao melaksanakan perkunjungan ke Lapas Makale pada hari Minggu 18 Desember 2022 pukul 9 WITA. Kami mengajak Bapak Ibu Saudari sekalian bersama-sama untuk berpartisipasi
mengumpulkan dalam bentuk peralatan mandi seperti sabun, Pepsodent, sampo, sikat gigi, sabun cuci pakaian, dan makanan ringan untuk berbagi dengan 151 napi yang saat ini ada di Lapas Makale, Tanah Toraja, sebagai tanda syukur atas hadirnya Natal kepada kehidupan kita. Apabila Bapak Ibu Saudara sekalian berkenan, silahkan menyetor tanda syukur dan kerinduan berbagi tersebut pada kantor Jemaat Rantepau setiap jam kerja, atau menghubungi majelis gereja urusan diakonia kelompok masing-masing selambat-lambatnya hari Sabtu 17 Desember 2022. Atas perhatian dan dukungan kita sekalian diucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Ke-20, pundi khusus pundi 4 pada hari ini Minggu 11 Desember 2022 dalam setiap jam ibadah Jemaat Rantepau diperuntukkan kepada Yayasan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat atau RBM untuk membina dan mendampingi anak-anak disabilitas. Atas perhatian dan dukungan warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin ke-21, Komisi Verifikasi Jemaat Rantepau akan melaksanakan verifikasi tentang pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan dalam lingkup Jemaat Rantepau pada periode bulan Juli sampai Desember 2022. Harap semua bendahara mempersiapkan laporan keuangan masing-masing. Pelaksanaan verifikasi akan menyusul atas perhatian kita dan kesiapan bendahara di lingkup Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. 23, informasi panitia Natal tahun 2002 dan tahun baru 2023 Jemaat Rantepau sebagai berikut. Pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2022 dan Minggu 1 Januari tahun 2023. Untuk itu, pada warga jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk dibaptis, mohon untuk didaftarkan ke kantor Gereja Toraja Jemaat Rantepau pada setiap jam kerja. Diadakan lomba-lomba yang akan dikoordinir oleh para ketua-ketua OIG Jemaat Rantepau. Ibadah Natal Jemaat Rantepau pada tanggal 27 Desember 2022 pukul 18.00 WITA dirangkaikan dengan parade lagu-lagu. Tambahan warta, mohon dukungan doa bagi kegiatan paduan suara Jemaat Rantepau yang akan mengikuti lomba yang akan diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 14 Desember 2022 pada pukul 17.00 WITA di Lapangan Bakti Rantepau. Majelis dan segenap warga jemaat menyatakan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Bapak Bram atau Bapak Eli Pamalingan tadi siang di Makassar. Semoga segenap rumpun keluarga dikuatkan dan dihiburkan. Demikian tambahan warta jemaat dan penekanan warta jemaat. Atas perhatian kita sekalian diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan yang kekasih, Salam. Pada minggu yang lalu, kita jemaat Tuhan disuruh pergi sebagai utusan untuk menyampaikan berita. Berita itu adalah pertobatan dalam penantian. Puji Tuhan, karena kita kembali dipertemukan dalam ibadah saat ini. Minggu ini kita memasuki Advent ketiga. Kita juga bersyukur atas pertambahan usia
Persekutuan Pemuda Gereja Toraja yang ke-60 tahun hari ini, kita berharap bahwa atas pertambahan usia ini, PPGT bahkan kita semua semakin disukai oleh Allah dan sesama manusia. Atas sukacita ini, mari kita berkomitmen untuk setia memberitakan perbuatannya, seperti tema perenungan sepanjang minggu ini dalam lingkup Gereja Toraja. Pergilah dan katakanlah. Mari menghadap-hadap Tuhan dan kita menyembahnya. Jemaat, silakan berdiri. Rampokan Tommy Puang Sipulung Lamenumba. Kita nyanyikan 3 kali. Kita menikmati ibadah hari ini bersama PPGT yang berulang tahun yang ke-60. Kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Salam PPGT. Salam PPGT. Tuhan berkati. Jemaat, silakan dulu. Kita bersama-sama dalam menyambut Tuhan. Memang sangat penting mengosongkan diri kita, pengampunan dosa. Jangan biarkan dosa bercokol di dalam hati kita dan kita tidak memberi tempat bagi Dia. Kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami hati yang tulus, suci dan murni, menyambut perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib melalui anak-Mu Yesus Kristus, dan perkenankan kami untuk memperkaya hidup kami. Teristimewa juga bagi anak-anak muda PPGT yang berulang tahun.
sehingga menjadi kader yang siap diutus bersama dengan umat-Mu. Amin. Ku datang kepadamu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berhak menerima berita anugerah ini dari Allah. Kembalilah, koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Amin. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang yang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Bacaan yang kedua terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya
Petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bangkit berdiri menyambut Injil Yesus Kristus. Matius 11 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Kure sumanga uang. Amin.
Judul bahan utama kita dari pembacaan Matius tadi, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Waktu saya merenungkan beberapa hari yang lalu, sebenarnya judul ini setelah saya renungkan untuk diri saya, sebenarnya bisa juga judul ini kita ganti Yesus dan hidup saya. Jadi bukan hanya Yohanes Pembaptis. Nanti kita ikuti apa yang sebenarnya terkait dengan kita. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang kekasih, kalau kita merenungkan lebih jauh dan mencermati kisah Yohanes Pembaptis dalam kitab Matius tadi yang kita baca, Matius 11 ayat 2 sampai 11. Paling kurang ada dua pikiran yang muncul di otak kita. Saya kurang tahu, mungkin ada di antara kita yang bisa 3 atau 4. Tapi ketika saya merenungkan, paling kurang 2 yang muncul. Coba bayangkan, seorang yang memang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya yang memberitakan agar supaya padang belantara akan diratakan, bukit-bukit harus menimbun lembah, hati-hati harus penuh dengan kedamaian menyambut dia. Dan tiba-tiba dia bertanya, engkaukah Mesias yang kami nantikan, atau kami mau nantikan orang lain lagi? Jadi hal yang pertama, kita bingung. Kita menjadi seperti tidak masuk akal. Seorang nabi besar tidak ada yang melebihi kebesaran Yohanes Pembaptis yang dilahirkan oleh wanita di muka bumi ini. Dialah yang terbesar. Itu kesaksian Yesus. Belum lagi ia memberitakan, bertobatlah kamu karena ia akan datang dan aku membaptiskan kamu dengan air, dia akan membaptiskan kamu dengan Roh. Aku membuka tali kasutnya pun tidak layak. Jadi dia sudah mengakui sebuah kebesaran, kealahan, kerajaan Yesus Mesias yang diutus itu. Bahkan ketika pembaptisan, dia sendiri yang membaptis, dia menyaksikan ada burung merpati sebagai simbol Roh Kudus, dan ada suara Allah Bapa, inilah anakku yang kekasihi dan kepadanya aku berkenan. Mengapa tiba-tiba ia bertanya? Jadi ya memang kita bingung. Bisa kita bingung. Seorang nabi besar, waktu Yohanes dikandung oleh ibunya Elisabeth, bapaknya Zakaria, dan kemudian Maria berkunjung ke sana, ya baby di kandungan itu seperti saling mengenal, bergerak. Jadi memang luar biasa. Sebenarnya kalau kita mau katakan luar biasa keyakinan Yohanes Pembaptis tentang Mesias Yesus, tentang yang diutus, yang diurapi Allah menjadi raja, menjadi Tuhan. Ya, tetapi memang ini persoalan. Saya mohon maaf, pengalaman waktu berjalan ke Yerusalem, di mobil guide kami seorang profesor mengajar di Hebrew University, di Universitas Ibrani. Terus kami diskusi, kenapa kamu tidak percaya kepada Yesus sedangkan kami dari jauh datang ke sini? Biasanya seorang guide itu ramah, tapi dia mohon maaf, bukan karena saya kira dia tetap ramah, tetapi karena pendapatnya yang luar biasa keras
Dan mereka masih menolak Yesus. Sampai sekarang mereka masih menantikan Mesias. Orang Yahudi tidak mau mengaku Yesus. Kami katakan, ya seperti kesaksian Alkitab, orang buta melihat, dia bilang, oh banyak orang Yahudi begitu. Ada orang mati dibangkit, oh banyak orang Yahudi seperti itu. Dia tidak mau menerima. Dan inilah saya kira pola berpikir, cara berpikir Yahudi yang betul-betul menguat di dalam dirinya. Dan sulit dia strukturkan kembali, sulit dia robah cara berpikir seperti itu. Sebab itu mereka yang berteriak salibkan Yesus. Kayapas pun juga kata salibkan Yesus. Rakyat di mana-mana waktu itu ya salibkan Yesus. Itu saya kira problem yang kedua yang bisa muncul di pikiran kita. Hal yang kedua yang muncul di pikiran kita bisa tertegun. Kita bisa berenung juga tentang diri kita. Makanya judul tadi bisa kita alihkan ke diri kita, Yesus dan diri kita. Pergumulan Yohanes Pembaptis bisa sama dengan pergumulan kita. Ekspektasi kita tentang kehidupan, harapan kita tentang kehidupan untuk memperoleh kedamaian, kebaikan, rasa-rasanya tidak selalu seperti yang kita rindukan. Yohanes Pembaptis sebenarnya dia di dalam penjara. Jadi coba kita bayangkan, dia di dalam penjara dan sebentar lagi dia sebenarnya dianiaya, diminta oleh Salome karena diajak oleh ibunya yang dikawini oleh Raja Herodes bahwa kau mintalah kepada bapakmu supaya ketika kau mau menari, apabila kepala Yohanes Pembaptis ada di piring. Dan itu terjadi. Dan inilah sebenarnya pergumulan Yohanes Pembaptis dan juga pergumulan kita. Mungkin kita berada di dalam penderitaan yang cukup panjang, mungkin kita sudah menyelesaikan banyak hal tentang perjalanan kehidupan kita. Mungkin juga kita akan mengukur diri kita, inilah kesalehan yang cukup baik di hadapan Allah. Yohanes Pembaptis pun juga sudah melakukan hal yang paling baik dalam hidupnya. Dia rela mati demi kebenaran. Tapi mengapa Tuhan tidak melakukan dan melepaskan dia dari dalam penjara? Mengapa Yesus yang sebenarnya dia anggap sebagai raja yang dikatakan tadi, membebaskan orang yang dipenjara, orang lumpuh dapat berjalan, orang yang kusta dapat tahir, orang mati dapat bangkit. Kok enggak terjadi juga bagi dirinya? Bukan saja Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara dan saya bisa demikian. Ketika perjalanan hidup ini mungkin kita sudah selenggarakan dengan benar. Mungkin kita sudah mau mengatakan, ya dalam tanda kutip kita akan katakan, kesalehan saya sudah cukup Tuhan. Kesetiaan saya untuk melakukan kewajiban-kewajiban iman sangat baik. Tetapi mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Yohanes Pembaptis demikian. Ya, inilah pergumulan orang percaya sepanjang zaman. Pergumulan saudara-saudara dan saya. Ya, PPGT yang berulang tahun. Mempunyai cita-cita, saya yakin punya harapan. Tetapi kemungkinan besar ada harapan yang tidak tercapai. Kita ingin sejahtera bahagia. Kita ingin padang pasir berubah menjadi kolam yang indah. Perjalanan hidup ini hendaknya baik. Tetapi itu tidak selalu terjadi seperti yang kita pikirkan. Persoalan seperti inilah yang berkecamuk di dalam diri orang percaya, termasuk Yohanes Pembaptis dan mungkin saudara-saudara dan saya. Besar kecilnya pergumulan kita dan sampai kepada persoalan Yohanes Pembaptis, nabi besar itu bertanya, engkaukah ini Mesias? Atau kami mau tunggu Tuhan lain? Apakah kita bisa tabah dan setia menjalani perjalanan hidup ini dan mau tetap berpegang kepada Yesus?
Seperti yang dilakukan oleh Blandina di seorang yang sangat setia, perempuan yang sangat setia dan masih belia. Ketika gala-gala sudah menyala dan dikatakan dia hendak dilemparkan ke sana, dan satu pertanyaan kepadanya untuk bisa dia selamat. Dapatkah engkau menyangkal Yesus dan menyembah, mengakui bahwa Raja Tuhan itulah Raja? Dia katakan, tidak. Aku boleh mati di situ, tapi aku akan hidup bersama dengan Kristus. Dibuanglah dia, dimakan api yang betul menyala seperti belerang, hangus. Ada juga seorang opsir, tentara penjaga istana yang sangat setia. Ketika gunung Merapi meletus, karena dia punya tugas adalah harus tetap bertahan di situ apapun terjadi, dia berdiri tetap di depan. Padahal sebenarnya orang isi istana sudah lari ke belakang, mereka semua selamat. Dan akhirnya opsir ini yang penjaga itu menjadi patung, dan itu diabadikan sebagai patung yang penuh dengan kesetiaan. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, mungkin begitulah gambaran hidup ini, dan ya sangat menyedihkan. Orang-orang percaya, mungkin kita pernah baca, sudah ada 39 pendeta juga yang pindah agama. Pendeta yang pindah agama, ada karena perkawinan, ada karena jatuh, ada karena berbagai hal. Jadi memang bisa terjadi, menjadi pergumulan berat bagi kita ketika berada pada pinggir kesulitan kehidupan. Mungkin kita dapat berseru seperti Yohanes. Dia bertanya, engkaukah? Dan masih kita bersyukur, Yohanes bertanya, dia sudah tidak akan meninggalkan Yesus, tetapi justru jawaban Yesus menguatkan dia. Ya, inilah yang perlu menjadi perenungan kita. Memang harapan, kemuliaan, kesempurnaan pekerjaan Yesus belum akan terjadi di dalam kehidupan kita sekarang. Kita masih berada dalam perjuangan yang terus-menerus, berhadapan dengan berbagai pergumulan, berbagai kuasa-kuasa dari hari ke hari. Tanpa sadar kita berhadapan dengan itu. Karena itu saya mengangkat ada 3 poin yang bisa menjadi berita yang dapat kita kabarkan, pertama-tama untuk diri kita, dan juga kedua untuk menjadi kesaksian kita, juga bagi adik-adikku, anak-anakku PPGT. Yang pertama, harus kita jalan Tuhan, pikiran Tuhan tidak selalu sama, berbeda, bahkan berbeda dengan jalan kita, jalan pikiran kita. Banyak orang berpendapat Yesus mestinya lahir di istana. Ya tidak. Yesus anak Allah lahir di kandang domba, diejek, diludahi, lahir dari manusia sederhana tetapi yang baik hati, Yusuf dan Maria. Ia dihina, ia dicaci maki, dianiaya, diejek sampai di atas kayu salib. Luar biasa jalan itu. Dan juga digambarkan dalam kehidupan nabi-nabi besar, para rasul, dan tabe, para pendeta gereja Toraja. Mbedengki keluarga ndete, pendeta Sangka, pendeta Takti. Mereka yang sangat berbahagia dengan imannya dan sangat sadar jalan Tuhan. Kalau dia
Kalau Yesus mau membebaskan diri dari penderitaan, dia katakan bisa, tapi dia katakan kehendak mula Tuhan yang jadi. Jalan mula yang terjadi Tuhan. Itulah saya kira yang pertama-tama mungkin sekarang ini kita bisa merubah yang selama ini kita pikirkan tentang kita beriman dan mengatakan bahwa semuanya akan baik, akan sukses, akan berjalan baik seperti yang di hati kita. Mungkin lata roba sidi itu. Mungkin iman adalah jalan penderitaan. Karena jalan itulah jalan Yesus. Jalan yang merendah. Mungkin di depan pandangan manusia tidak terlalu diterima, dan memang salah satu ketidakunggulan Yesus dalam diskusi umum antara saudara-saudara kita di seberang dengan orang Kristen dalam diskusi tentang di Jenewa, pertemuan agama-agama, dikatakan, bagaimana kamu kepada orang Kristen dari teman kita, bagaimana kamu mau percaya bahwa orang lain akan memikul dosamu dan menyelamatkan kamu, sedangkan yang berbuat adalah engkau sendiri. Teman kita seperti Kenneth Craig, tokoh Kristen khususnya di bidang agama-agama, mengatakan, kami percaya karena apa? Karena di dalam Kristus Tuhanlah yang berbuat. Dia yang datang, dia memperlihatkan jalan itu, dan dialah yang membawa kami kembali kepadanya. Kalau Tuhan yang berbuat, Tuhan yang berencana, rencananya pasti berhasil. Tapi kalau manusia yang berencana, belum tentu, bahkan dipastikan tidak pernah akan berhasil. Tuhan melakukan penyelamatan, dan inilah rencana Tuhan yang sulit kita mengerti, tetapi itulah jalan Tuhan. Ya, kesulitannya kita ialah bagaimana mau dapat memahami jalan Tuhan. Waktu saya memimpin Institut Teologia, kami melakukan 2 hal tiap pagi, renungan pribadi dan meditasi. Artinya, berilah waktu setiap saat mencari rancangan Allah, kehendak Allah, dengan berhubungan kepada yang punya rencana itu. Dengan membangun relasi dalam doa, dalam permenungan, dalam meditasi, bergaul secara pribadi dalam Tuhan, biasanya dilakukan saat teduh pagi. Karena ini salah satu kesulitan. Saya membimbing anak saya, sebenarnya apa rencanamu di hadapan Tuhan? Sampai dia bekerja, dia bilang, saya tidak tahu rencana apa saja, silakan aja nanti. Dia saya bilang, ya, cobalah. Dan ini yang mungkin saudara-saudaraku yang kekasihi, mari kita mendekatkan, bermeditasi, bermenung di hadapan Allah. Pemuda-pemuda yang punya masa depan, undanglah Tuhan dalam meditasi perenungan hidupmu. Bertanya, apakah kehendakmu Tuhan? Hal yang kedua, jadi itu rancangan Tuhan, rencana Tuhan berbeda atau mutlak berbeda dengan rancangan kita, kecuali kita menempatkan rancangan kita ke dalam rancangan rencana kehendak Tuhan. Yang kedua, ini sangat dianjurkan oleh Yakobus dan Yesus sendiri menekankannya. Memang keselamatan, janji kedamaian yang sempurna belum bisa kita terima, tidak bisa kita alami. Tujuan akhir kehidupan kita ini nanti kita nikmati di dalam surga bersama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, dan orang-orang yang sudah menang. Jadi coba bayangkan, jadi sekarang ini sekali lagi kita belum bisa mengalami kesempurnaan itu. Tetapi Tuhan tetap menguatkan kita di dalam iman,
Karena justru pengalaman yang indah dan penguatan iman yang lebih kokoh akan terjadi ketika kita tabah dan setia dalam penderitaan hidup ini. Dalam iman kita tetap kokoh dan kita akan semakin mengalami sebenarnya letak-letak keindahan, keselamatan yang indah itu ketika kita bertahan dan tabah dalam penderitaan. Banyak sekali rasul-rasul berbahagia, senang sekali mengalami penderitaan asal dia dekat dengan Tuhan. Para nabi dikatakan teladanilah itu. Mereka tabah, mereka sabar, mereka setia sampai akhir. Kalau setia sebentar aja tapi akhirnya jatuh, ya maaf, enggak bisa menang. Jadi kita bersabar memang. Belum sempurna sekarang. Kekuatan iman kita harus semakin kokoh dan bahkan semakin kita menikmati iman itu ketika kita tabah dan setia menghadapi pergolakan kehidupan ini. Kita tidak boleh terlalu cepat mengutuk penderitaan hidup kita atau membenci penderitaan hidup kita, karena Tuhan sedang melatih kita. Dalam contoh yang lain, Alkitab mengatakan seperti emas, semakin dipanaskan dia akan menjadi semakin menjadi murni. Begitu hidup kita, begitu iman kita. Memang pada sisi lain boleh kita diskusi lain tentang sisi iman yang lain. Tapi marilah kita bentuk cara berpikir kita, cara beriman kita secara tepat. Ya, banyak orang beriman, bahkan para nabi mengalami penderitaan. Ya, kita sering banyak kali mendengarkan orang berkhotbah tentang percayalah maka segalanya akan beres, penyakit akan pergi. Aduh, kita percaya biar penyakit datang, orang percaya, dan kalau kita tabah dan setia dalam penderitaan, dalam sakit itu luar biasa. Tadi saya di khotbah di Ulu Salu. Kemarinnya ada pertandingan paduan suara PWGT ulang tahun Natal, pertandingan paduan suara. Tapi yang terjadi banyak yang protes. Ada yang sampai mau keluarkan sepatu tingginya, mau lempar Yuri. Tapi saya tanya pimpinannya, Ibu Pendeta, bagaimana Ibu? Oh, kami senang, kami juara 1, senang di hati. Padahal mereka juara 8 dari 9 kelompok paduan suara. Tapi dia katakan, kami senang, kami bahagia, kami senang di hati. Juara 1 senang di hati. Mereka yang saling tadi dikatakan, memang ketika dalam penderitaan, dalam kejatuhan banyak orang saling mempersalahkan. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika berada dalam tempat itu, bukan itu yang paling utama. Tabah, setia kepada Tuhan, tetap bertekun. Hidup ini memang penuh penderitaan, penuh tantangan. Dibutuhkan kesabaran yang semakin kuat. Maka iman semakin bertumbuh dan sukacita hidup kita akan semakin semarak di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ya bagaimana mengembangkan hidup ini ya? Sekali lagi hanya satu, fokus pada firman Tuhan. Fokus pada perbuatan-perbuatan Allah yang baik. Maka ketika itu terjadi, yang hanya keluar dari dalam diri kita adalah sukacita, ungkapan syukur. Yanna iya bang tu kaleta la taparessa wondo mandu ya buda tu pak adikta mandu buda tu sarrota mane milik ke melambi bata apa siamu tu tang maarundunan melambat mo tu nenek namuane mangiru male mo masara-asara inde tu. Kalau kita melihat ke dalam sampai malam, terlalu banyak persoalan hidup ini. Tapi coba kalau setiap kali, ya kemarin juga itu ada seorang ibu sudah tua, kita tanya,
umpama mi kuain do to na kami misa-misa mala inde mana ampo kumanan dewa titik, tapi biasa nak menani bang misa-misa. Coba bayangkan, dia menyanyi dan sebenarnya dia mau menghayati sebuah meditasi hubungan dengan Tuhannya melalui menyanyi. Nah kaya kelai bang tu ampo kulambi mi. Jadi ini sekiranya yang hal yang paling indah, dan inilah yang harus kita dengarkan dan yang harus kita katakan. Kita pergi menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Yang pertama kita harus mengalaminya, dan kemudian dengan itu kita mampu memberitakannya. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja juga demikian. Siap utus itu harus mulai dari dalam diri kita, penguatan dalam diri kita. Saya selalu mengingatkan, justru pada masa-masa muda banyak pemuda yang jatuh, dan memang muncul pertanyaan, apakah kami akan masih menunggu lagi Mesias yang diurapi? Tetaplah membangun kehidupan ini bersama dengan Tuhan, tetap ceritakan dan imani dan alami perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Tidak ada seorang pun di antara kita, tidak ada seorang manusia yang mau meminta Yesus siaplah disalib. Dia yang melakukannya untuk kita. Betapa luar biasa dia mencintai kita. Bagaimana mungkin kita tidak akan menceritakan, menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Ya, begitulah kira-kira perenungan kita bersama dengan Yohanes Pembaptis. Mbai amin motole. Amin. Salam PPGT. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Baik, kita berenung, PPGT berenung, kita masuki saat teduh. Matotok tonga sekiraka mempengkilalai kumua saya tabah dalam penderitaan hidup ini. Karena memang Yohanes saja sedikit mau bimbang. Kita renungkan mungkin bagaimana mengambil sikap terus-menerus memperbaharui pemikiran kita tentang hidup beriman. Baiklah kita naikkan dan ucapkan dengan tulus doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam musibah, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkau dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita merespon firman Allah dengan iman kita dan meneguhkan kembali iman kita, dan seterusnya untuk kita pegang teguh. Kita mengucapkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa
Allah berfirman kepada manusia untuk diberikan panggilan ke dalam kehidupan. Oh Tuhanku Yesus, jemaat yang kekasih, kita akan memberikan persembahan. Kita dituntun 2 Korintus 9 ayat 7. Di sana tetap dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil pundih dijalankan, pakailah seluruh hidupmu. Dalam ladang dunia, ia harta
diperuntukkan pembangunan gedung pelayanan. Kami mohon majelis untuk Ya, di sini ada natura, buah alpukat tawar. Tak mau? 50 satu kali. 50 satu kali, 2 kali, 3 kali. Masih ada satu bungkus tawar. 50 dari belakang. Domai bokok toh, 50. Pisan, benduan, bentalun. Nanti diambil di depan. tiba saatnya kita akan mengadakan simbolisasi hari ulang tahun Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Jadi hari ini adalah hari Natal untuk pemuda. Natal adalah hari jadi. Kami serahkan kepada pengurus dan PKT untuk memimpin acara ini. Selamat malam orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini tepat 60 tahun Persekutuan Pemuda Gereja Toraja hadir di dunia. Hari ini kita memperingati 60 tahun sejak 11 Desember 1962 hingga 11 Desember 2022. Dan kita bersuka cita, oleh karenanya kita akan melakukan simbolis pada malam hari ini. Saya meminta untuk seluruh PPGT yang hadir pada malam hari ini untuk berdiri di tempat masing-masing. Kita akan sama-sama merayakan hari jadi 60 tahun PPGT. Mari PPGT berdiri di tempat masing-masing. Kita menyanyikan lagu Happy Birthday to You PPGT sambil bertepuk tangan. Happy birthday PPGT, PPGT. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tahun ini PPGT mengusung tema untuk perayaan 60 tahun Tawangura milik Moko. Kita akan sama-sama meniup lilin dan mari bernyanyi lagu tiup lilinnya. Dan kita akan bersama meniup lilin tentunya dengan
kita sama-sama menyanyikan Mars PPGT. Terima kasih, silakan duduk. Ya, terima kasih. Saya perhatikan ke depan masih ada PPGT yang tepuk tangannya konservatif. Sebelum masuk doa syafaat, disilakan paduan suara kelompok pelan 1 membawakan lagu Sambutlah Raja Akbar. Alangkah ceria.
Baiklah, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ada beberapa saudara kita atau orang tua kita yang dalam kelemahan tubuh. Vita Kala Lembang, anak kekasih Rara Bonting, Bapak Erwin Papayungan di Makassar, Ibu Penatua Juniati Wandaso, Dokter di Wahidin, Makassar, anak kekasih Dominika Ailem dirujuk ke Makassar, Ibu Kala di Jakarta, Husain di Jakarta, Nenek Fajar, mertua dari Penatua Mudaril Musapan. Juga ada berita duka keluarga Koni Tandungan atas meninggalnya mertua almarhum Tony Tondok, Bapak Maradona di Makale. Keluarga Bapak almarhum Pamalingan Sarungalo yang kita baru dengar hari ini. Memang beberapa hari yang lalu pembuluh darah otak besar di belakang yang pecah. Sudah sejak hari Sabtu ya, sudah sebenarnya tidak berfungsi lagi kepala, tapi jantung masih, karena otak utama itu, pembuluh darah otak utama sudah pecah pada hari Sabtu Jumat malam ya. Ya, itulah jalan hidup yang paling penting Tuhan menyediakan, dan mereka memasuki kesempurnaan yang abadi. Kita belum sempurna, belum memasuki keabadian yang belum sempurna. Mereka sudah memasuki keabadian yang sempurna, dan beberapa pelayanan lagi, pemberkatan nikah dan seterusnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang pengasih dalam surga, kami mohon berkat-Mu untuk mendengarkan doa syafaat jemaat, baik yang diutarakan dan diungkapkan secara pribadi maupun yang kami ungkapkan secara bersama-sama. Karena kami yakin firman-Mu mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Mohon penguatan iman dan pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh yang kami sebutkan namanya. Mungkin masih ada yang lain. Tuhan mengasihinya, biarlah dalam kelemahan tubuh itu iman mereka tidak berkurang, bahkan semakin dekat kepadamu. Dan Tuhanlah yang memberikan kesembuhan dan yang terbaik bagi setiap orang yang datang kepadamu. Kami mohon pertolongan-Mu juga bagi jemaat yang memasuki usia indah atau lansia, beberapa keterbatasan pada organ tubuh, tetapi kami mempunyai keyakinan Tuhan tetap berkuasa, tetap menghidupkan, mengokohkan iman mereka, sehingga walaupun usia telah lanjut, tapi kepercayaan tidak pernah pudar. Walaupun beberapa organ tubuh sudah tidak sempurna berfungsi, tetapi iman kepadamu janganlah goyang, tetapi tetap teguh, tetap setia. Kami mendoakan saudara-saudara kami 74 orang yang berulang tahun. Tuhan mengasihi mereka. Biarlah hari-hari kehidupan mereka adalah hari-hari yang berjuang untuk senantiasa mendalami jalan Tuhan, semakin mengokohkan iman mereka menghadapi berbagai pergumulan, dan mereka setia sampai akhir. Kasihilah saudara-saudara kami untuk semakin memaknai hari-hari kehidupannya di dalam tahun baru yang hendak mereka masuki. Kami mohon mohon berkat-Mu bagi usaha dan pekerjaan sidang jemaat. Tuhan menolong, biarlah dalam usaha jemaat mereka tetap merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan
sedang menemani mereka. Berkatilah Tuhan. Pelayanan jemaat dalam minggu depan, baik dalam pelayanan perayaan Natal, pelayanan OIG, pelayanan pemberkatan nikah, pelayanan kedukaan. Oh Tuhan, kuatkan hamba-hamba-Mu, berikan kesegaran sehingga dapat melayani dengan baik, dan juga pelayanan itu dapat sungguh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan penguatan pertumbuhan iman jemaat. Anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan, Tuhan menolong dan memberkatinya. Rencana pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao sudah diletakkan batu pertama. Kami berdoa untuk kiranya oleh pertolongan Tuhan terus dapat berlanjut seturut dengan kehendak-Mu. Kami mendoakan pemerintah kami, Bapak Presiden, jajaran TNI dan Polri, kiranya diberi hikmat oleh Tuhan dan negara ini dapat menjadi pelindung kedamaian dan keamanan bagi seluruh rakyat, juga bagi umat Kristiani yang sementara mempersiapkan merayakan Advent, Natal, dan Tahun Baru. Berkati Tuhan, kokohkan pemerintah kami, TNI dan Polri adalah alat Tuhan untuk kedamaian mengayomi seluruh rakyat. Tuhan yang Maha Kasih, terimalah bentuk perwujudan iman kami, puji-pujian, paduan suara, persembahan. Tuhan terima itu sebagai jawaban kami, tanggung jawab kami atas keselamatan, atas kebaikan Tuhan yang telah berwujud dalam Yesus Kristus. Peliharalah iman kami dengan firman yang telah kami renungkan dan kami dengarkan. Biarlah kasih Tuhan tetap kami alami, perbuatan-perbuatan Tuhan tetap kami alami, dan bahkan kami pun dipanggil untuk memperdengarkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Pimpin kami selanjutnya kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun kami di perjalanan agar tiba dengan selamat. Inilah doa syafaat kami, permohonan kami. Tuhan mengasihi kami, memberkati kami dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sengaja ia datang melipur laram, menaruh kasih sayang, membuka belenggu. Jemaat berdiri, kita nyanyikan tak usah cari jalan. Susah siapa
Jemaat Tuhan yang kekasih, pergilah, sampaikanlah kebenaran dengan penuh kerendahan hati. Tekunlah dan bersabarlah dalam karya juangmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang kekasih, sebelum kita undur dari hadirat Tuhan dalam ibadah ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah memakai hambanya Bapak Pendeta Simon Toyang, Master of Theology, dalam penyampaian firman kepada kita. Kiranya doa kita dukung dalam pelayanan seterusnya, supaya Bapak Pendeta bersama dengan keluarga tetap eksis dalam kehidupan seterusnya. Tiap orang harus tahu. Demikian ibadah kita. Demikian